Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Berikut akan kami bahas pengertian Merdeka Belajar, landasan hukumnya, kebijakan Merdeka Belajar, dan kepada siapakah sasaran Merdeka Belajar ini ditujukan, adapun substansi dan efektivitas internalisasi Merdeka Belajar dalam PAI. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, kemerdekaan itu adalah satu kata yang tidak asing lagi ya bagi kita, yang sering dimaknai dengan kebebasan, merdeka, bebas, dalam arti yang sesungguhnya. Yang menjadi permasalahannya adalah masih banyak dari kita itu melihat upaya pengekangan di mana-mana dalam konteks belajar, khususnya dalam pendidikan. Guru dan murid belum merasakan otonomi yang cukup untuk menentukan arah kebijakan belajar dan mengajarnya, karena mereka itu merasa masih diatur dengan regulasi, dengan peraturan yang membuat rencana dan proses pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan itu terkesan dibatasi dan mengikat. Jadi adanya peraturan yang terlalu mengikat di lingkungan sekolah. Tidak jarang kita itu melihat dengan aturan jam pelajaran yang harus dipenuhi, membuat guru dan siswa tidak bisa fokus dalam pembelajaran agar lebih berkembang ilmu yang didapatkan. Berdasarkan fenomena dan gambaran umum tersebut, maka kami pemakalah ingin mengkaji Merdeka Belajar dan substansinya dalam pendidikan Islam. Jadi maksudnya di sini kebebasan mutlak yang dimiliki setiap warga belajar dalam artian yang hakiki. Istilah ini, Merdeka Belajar ini maksudnya berangkat dari banyak fenomenal yang terjadi di negara kita, seperti fungsi dan tugas-tugas guru yang begitu banyak sehingga mengabaikan fungsi pokoknya karena kurang fokus lagi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, banyak lagi persoalan lain yang secara nyata kita menyaksikan dan menilai telah terjadi kolonialisme dalam pendidikan. Nah, ini masalahnya, kolonialisme dalam pendidikan. Maka dari itu, pemerintah bersama dengan pemangku kebijakan atau stakeholder telah bersepakat untuk mencanangkan program yang dinamakan Merdeka Belajar ini. Jadi dicanangkan untuk benar-benar merdeka dalam belajar. Mengenai landasan hukum ialah kebijakan Merdeka Belajar tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 yang ditetapkan pada 7 Februari 2020. Untuk macam-macam kebijakan Merdeka Belajar, terdapat 4 program pokok kebijakan Merdeka Belajar tersebut, tertuang dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020. Yang pertama ialah Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN. Yang kedua, Ujian Nasional atau UN. Yang ketiga, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Yang keempat, Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Mengenai sasaran pelaksana program Merdeka Belajar, yaitu dilaksanakan oleh semua jenis pendidikan, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK atau MA, SLB, dan perguruan tinggi, baik itu peserta didik maupun tenaga kependidikan. Termasuk di dalamnya, anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan penuh untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya yaitu substansi Merdeka Belajar dalam pendidikan agama Islam. Secara etimologis, substansi bermakna watak atau karakteristik yang sebenarnya dari sesuatu isi, pokok, dan inti. Sehingga substansi Merdeka Belajar dalam pendidikan agama Islam ini terdapat 2 aspek dalam internalisasi, yakni dasar gagasan internalisasi yang
berpegang pada aspek normatif, yaitu undang-undang dan surat edaran Dinas Pendidikan, serta pandangan subjektivitas guru terhadap kebijakan Merdeka Belajar, yakni nilai fleksibilitas yang terkandung di dalamnya. Adapun internalisasi berupa 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. 2. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam berupa kesadaran, literasi, dan karakter sosial. 3. Evaluasi beserta pola penilaiannya yang diterapkan pada siswa. Kemudian dilanjutkan efektivitas internalisasi Merdeka Belajar dalam PAI. Nah, dalam internalisasi nilai Merdeka Belajar membuat guru terdorong untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan kompetensi pedagogis dan profesional. Kompetensi pedagogis itu maksudnya adalah seperangkat kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh guru yang berkaitan dengan interaksi pembelajaran antara guru dan siswa dalam kelas. Kemudian kompetensi pedagogis ini meliputi kemampuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembelajaran, memberikan pertanyaan, menjawab, mengelola kelas, dan melaksanakan evaluasi. Sedangkan kemampuan profesional adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan terhadap penguasaan mata pelajaran secara mendalam, utuh, dan komprehensif. Itu kemampuan profesional. Jadi yang dimaksud kemampuan profesional ialah menyalurkan ilmu, jadi transfer ilmu ke anak didik. Gitu kemampuan profesional. Sekian dari kelompok kami, apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kurangnya itu datangnya dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.